Oke, halo teman-teman Katomba Cerita. Kembali lagi bersama saya Itu Daman, host Katomba Cerita. Ketemu lagi di podcast kali ini karena sudah lama tidak membuat konten. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa virus akhir-akhir ini yang menyerang negara kita tercinta Indonesia, khususnya juga Nusa Tenggara Timur. Selain radikalisme, ada satu virus juga yaitu perdagangan manusia atau human trafficking. Hari ini kita akan berdiskusi dengan salah satu dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Undana Kupang, Ibu Roslin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Baik. selamat pagi teman-teman yang di podcast Katong Bercerita. Oke. Teman-teman, Ibu Roslin Fenggi ini merupakan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Undana. Jadi, Ibu, telah kita ketahui akhir-akhir ini kita selalu dihebohkan dengan berita terkait perdagangan manusia dan lain sebagainya. Kira-kira yang ingin kami tanyakan sebagai masyarakat, Ibu, karena nanti yang nonton banyak masyarakat. Oke. Kira-kira definisi perdagangan orang ini seperti apa, Bu? Oke, baik, terima kasih Kak Ito. Banyak kalau untuk di NTT sebenarnya menjadi provinsi. Saya kemarin cek di CNN itu provinsi kedua yang memasok tenaga pekerja migran Indonesia yang kemudian menjadi korban perdagangan orang. Jadi yang pertama itu Jawa Barat, yang kedua Nusa Tenggara Timur. Itu data tahun 2022 dari yang dihimpun dari CNN. Nah, kalau pengertian dari tindak pidana perdagangan orang sendiri atau human trafficking secara sederhananya adalah perdagangan orang yang didagangkan. Nah, kalau kita teman-teman biasa tahu bahwa memperdagangkan atau jual beli itu kan biasanya properti, barang. Nah, tapi kalau kemudian sudah dengan judul perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang, TPPO, artinya yang dijual itu atau yang didagangkan itu adalah manusia. Nah, perbudakan itu sendiri sebenarnya bukan baru-baru ini, tetapi sudah dari zaman kerajaan, sudah dari zaman dulu lah. Itu memang sudah ada. Zaman kita penjajahan, Romusa, kerja Rodi, itu kan perdagangan juga. Nah, saya supaya teman-teman yang juga nanti mengikuti podcast juga punya value bahwa dalam Undang-Undang Perdagangan Manusia, perdagangan tindak pidana pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 memberikan batasan dalam pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang itu adalah perekrutan, kegiatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Jadi misalkan orang tua ke anak, walaupun sudah dengan persetujuan, kalau motifnya itu adalah memanfaatkan untuk dieksploitasi, atau misalnya anak kemudian disuruh untuk bekerja di luar yang seharusnya, nah itu sudah masuk dalam klasifikasi perdagangan orang. Jadi apakah anak boleh bekerja? Boleh. Bisa. Tapi ada batasan-batasannya. Jam kerjanya, kemudian tidak juga mempengaruhi pendidikannya, masa-masa dia bermain, dan jenis pekerjaannya itu juga dipertimbangkan. Itu kita bisa bahas di mungkin kesempatan yang lain, karena perdagangan orang sendiri itu banyak sekali hal-hal yang masuk di dalamnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadi saya bacakan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 itu yang dimaksud dengan perdagangan manusia. Jadi mengirim, menampung, kemudian merekrut. Nah, ini sudah masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Apakah harus keseluruhan tindakan ini? Tidak. Satu kegiatan saja itu sudah bisa dikatakan ini melakukan tindak pidana perdagangan orang. Jadi sifatnya relatif, bukan absolut, gitu. Ya. Ibu, kira-kira untuk kita ketahui, Bu, bersama bahwa kira-kira siapa sih target-target dari
tindakan seperti ini? Nah, targetnya kalau untuk NTT yang saya cermati, kebetulan saya pernah melakukan riset putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di Jawa Timur dan putusan pengadilan negeri di NTT. Kalau ditanyakan targetnya siapa saja, batasan umur dan semua jenis kelamin. Tidak ada oh ini yang lebih banyak, oh ini yang lebih sedikit, oh permintaannya lebih banyak anak-anak atau permintaannya lebih banyak dewasa. Tidak ada. Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari laki-laki sampai perempuan, itu bisa menjadi target atau bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena apa? Kalau persyaratan untuk misalkan dia mau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri, misalnya syarat umurnya itu adalah 19 tahun, kasus yang banyak terjadi di NTT itu adalah anak umur 14 tahun, 15 tahun dipalsukan umurnya. Bahkan saya karena saya juga concern masalah perdagangan orang, saya cari-cari data segala macam. Ada yang notabene dia agamanya Kristen, dibuatkan KTP, kemudian agama menjadi Islam, di KTP-nya dia mengenakan jilbab, mengenakan hijab, gitu. Terus kemudian umurnya dipalsukan. Jadi umur dipalsukan bisa, agama dipalsukan bisa, KTP dipalsukan bisa, kartu keluarga dipalsukan bisa. Dan ini bisa dilakukan di mana? Pemalsuan ini bisa di NTT atau bisa di Jawa Timur. Jadi masuknya kemarin karena kasusnya Romo Paskalis itu, kemudian saya juga akhirnya jadi tahu bahwa tindak pidana perdagangan orang ini jalan tikusnya itu banyak sekali. Jadi para pekerja migran ilegal itu yang kemudian dari NTT kemudian bisa ke luar negeri, itu bukan melalui jalur-jalur transportasi yang legal, tapi melalui jalur-jalur yang ilegal. Alat sarana transportasi, pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Gitu. Jadi kalau misalnya mengapa di NTT kemudian menjadi provinsi kedua terbesar korban perdagangan orang, banyak sekali faktornya. Kira-kira apa saja, Pak? Yang pertama, yang selalu disampaikan para korban. Ya. Jadi kemarin siapa ya? Saya lupa. Yang kemudian dia bekerja di Malaysia, selama dia bekerja itu tidak boleh pakai baju, hanya pakai celana pendek, yang kemudian dia selamat tetapi pendengarannya terganggu, segala macam, badannya penuh luka-luka. Yang pertama adalah karena faktor ekonomi. Artinya harapan orang yang mau bekerja ini, pekerja migran yang mau bekerja ke luar negeri adalah ingin mendapatkan uang lebih banyak daripada di daerahnya. Kemudian yang kedua adalah ingin merubah nasib. Jadi ini ibu yang tadi saya ceritakan tadi itu seorang ibu yang dia punya anak 4. Kayaknya laki-laki suaminya itu tidak ada. Anaknya tinggalkan di kampung, jadi keluarga yang lain yang merawat. Jadi si mama ini kemudian ke luar negeri, ke Malaysia. Dia bekerja kurang lebih belum sampai 1 tahun. Jadi bulan pertama, bulan kedua itu majikan baik. Tapi bulan-bulan berikutnya sudah mulai kena siksa. Dan yang paling mengenaskan adalah ternyata selama dia bekerja itu, dia merawat jompo. Apa sih namanya? Orang jompo. Nah, yang melakukan penyiksaan adalah si orang jompo ini punya anak. Jadi seorang perempuan yang jomponya ini bapak, kakek-kakek begitu. Nah, kemudian si ini yang menyiksa ini, majikan yang kedua ini melakukan penyiksaan, tidak boleh pakai baju, hanya boleh pakai celana pendek saja. Kemudian dia tidurnya juga di satu ruangan dengan hewan peliharaan, dengan anjing. Jadi saya ikuti dia punya cerita. Sekarang dia jadi semacam aktivis untuk menyuarakan bahwa menjadi pekerja migran
seperti dia yang dia berangkat dengan ilegal itu akibatnya seperti itu. Jadi tadi ekonomi ya. Kemudian yang kedua adalah ingin merubah nasib. Kemudian yang ketiga adalah minimnya informasi dan minimnya keinginan untuk mencari informasi bagaimana menjadi buruh migran itu atau pekerja migran Indonesia yang legal. Kemudian banyak sekali iming-iming kalau menurut saya. Jadi sudahlah kerja di luar negeri gajinya sekian. Jadi kalau dinominalkan itu sebulan bisa, kalau di Malaysia itu sekitar 2 juta ke atas atau lebih bahkan bisa, karena yang di Kalimantan aja udah digaji 2,5 juta. Jadi kalau di luar negeri bisa 5, bisa 6 juta. Iming-iming yang sedemikian tinggi inilah yang kemudian wah kerja sebulan dapat gaji segitu ya worth it sesuai sepadan begitu. Tetapi mereka lupa bahwa ternyata ada resiko yang sedang menanti begitu. Tadi yang saya sampaikan bahwa semua dokumen itu bisa dipalsukan. Bahkan agama bisa dipalsukan, umur bisa dipalsukan, kartu keluarga bisa dibuat dan dipalsukan, KTP bisa dipalsukan, bisa dibuat. Ini yang kemudian membuat korban ini berjatuhan semakin banyak. Saya selalu mengambil contoh begini kalau saya setiap diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Kayak itu kalau kita beli barang saja, katakanlah sekarang lagi musim barang thrifting, RB. Iya. 10.000 dapat 1, atau kalau celana itu 100 dapat 3. Kita lihat dia punya warna, ukuran, ada yang robek kah, kancingnya terlepas atau tidak. Itu pakaian yang senilai 100.000 ke bawah. Kita sedetil itu. Warnanya cocok dengan kita punya kulit atau tidak, pas size-nya atau tidak. Tetapi ketika kita mengajukan diri untuk dalam tanda kutip mencari penghidupan yang lebih baik, harapan kita adalah kalau kita seorang kebanyakan kan perempuan. Iya. Kalau ke luar negeri, harapannya adalah bisa sekolahkan anak dan sebagainya. Tapi lupa untuk bahwa segala sesuatu itu untuk menjadi buruh migran itu tidak bisa kita hanya tahu beres. Teman yang uruskan, saudara yang uruskan, keluarga yang uruskan. Bahkan yang saya ceritakan kasus yang di Malaysia tadi, dia pergi ke Malaysia itu atas saran tim doa. Bayangkan. Itu waktu saya dengar dia punya testimoni itu jujur saya sedih, prihatin, sedih sekali. Maksudnya ya dia niatnya mau memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Dia cerita kalau anak-anak tetangganya bisa beli snack di kios supaya dia punya anak juga bisa beli, bukan minta bagi dari kawan. Dia bilang begitu. Jadi miris sekali, menurut saya itu miris sekali. Tetapi kemudian ketika dia tidak tahu dan dia tidak mencari tahu bagaimana cara yang resmi untuk bisa menuju bekerja di luar negeri seperti apa. Jadi mungkin kalau bahasa kita di Kupang kita harap gampang, tahu beres. Itu penyakit. Itu penyakit. Jadi Ibu ingin saya tanyakan kembali. Kita ketahui bahwa sebegitu jahatnya tindak pidana perdagangan orang ini. Mungkinkah ada orang yang dia sudah tahu bahwa ini nanti akan berakibat pada perdagangan atau diri saya dijual dan dia tetap melakukan hal itu? Mungkinkah dari hasil penelitian Ibu sebagai seorang pejuang atau yang mendalami dunia perdagangan orang ini juga? Kalau pejuang kayaknya masih terlalu high ya, tinggi sekali. Saya hanya concern aja karena sebelum saya istilahnya saya betul-betul stay di sini kemudian mengajar di Undana itu juga saya sudah concern terhadap perdagangan orang. Mereka tahu menjadi korban atau tidak. Kalau dalam teori viktimologi setiap tindak pidana itu andil korban ada, termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Bahkan saya mengikuti yang unik di NTT adalah tindak pidana perdagangan orang itu bukan fokus perhatian dari salah satu pihak saja. Gereja, alim ulama itu juga concern karena kita memang kalau dibilang ini sudah berbahaya, sangat berbahaya, darurat gitu loh. Karena menurut data hampir setiap minggu itu ada 1 sampai 2 jenazah yang sampai di NTT.
karena menjadi korban perdagangan orang. Setiap minggu 1 atau 2 jenazah. Saya nggak tahu ya, kalau dalam yang ilmu hukum yang saya pelajari, 1 nyawa itu sudah sangat berharga. Tapi ini every weeks, setiap minggu. Dan saya lihat di beberapa tempat di Kota Kupang itu kan stop, ada himbauan dari pemerintah, stop jual saudara sendiri. Kalau tidak salah seperti itu kata-katanya. Itu juga himbauan yang sangat bagus. Karena apa? Yang memperjualbelikan, yang mengajak, itu bukan orang jauh. Keluarga, kerabat, tetangga, circle yang korban ini kenal baik. Tadi saya bilang, justru tim doa ada. Tim doa itu kemudian sampaikan, kita ini orang berdoa, masa kita mau bikin kamu celaka? Itu kalimatnya. Makanya saya selalu diskusikan bahwa dalam setiap diskusi atau ya kuliah atau apalah segala macam yang kesempatan yang saya punya, bahwa kita harus cari informasi dulu. Cari informasi sedetail-detailnya. Dan kemudian untuk bisnis saya bilang bisnis ya, perdagangan orang itu sudah bukan hal yang istilahnya, semacam bisnis lah, dia sudah bisnis. Karena keuntungannya, saya baru dapat informasi dan jujur saya sampai tengah-tengah kalau orang sini bilang, 1 kepala itu 70 juta. 1 kepala, tapi itu untuk sampai ke luar negeri itu 70 juta. Dana yang mengalir di daerah di NTT itu mungkin sekitar 30-35 juta. Tapi nanti misalkan saya didagangkan oleh teman atau calo atau istilahnya PL, pekerja lapangan. Di sini ada uang semacam oko mama, siripinang, dikasih ke keluarganya kalau dia izin baik-baik. Itu dikasihnya berapa? 150.000, 500, paling banter 1,5 juta, dan itu pun jarang. Jadi yang namanya uang siripinang itu berapa sih? Oko mama. Orang kita kan tidak terlalu tidak nominal itu kan tidak di ini, tapi kalau sudah dikasih oko mama itu kan sebenarnya penghargaan tertinggi ya. Nah, justru yang penghargaan tertinggi inilah yang orang lupa, bahwa ketika dia sudah mengajukan itu kemudian dia menjual saudaranya sendiri, dia sudah tidak tahu, dia sudah tidak pikir itu barang segala macam. Jadi saya bilang tadi bisnis ya memang nominalnya sangat tinggi. Sampai hari ini tuh per tahun itu Malaysia itu membutuhkan buruh migran itu dari Indonesia kurang lebih 6 juta jiwa. Banyak nominalnya. Kalau buruh migran ini kemudian, kalau Indonesia misalnya betul-betul punya political will, betul-betul ingin memperjuangkan tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan perlindungan yang jauh lebih baik, sebenarnya kita bisa. Cuman dari berbagai riset yang saya kemudian ikuti, ternyata yang melakukan bisnis ini para oknum-oknum yang bisa oknum pemerintah, oknum pegawai dari negara Malaysia, oknum kepolisian di Indonesia juga, orang-orang yang punya kapabilitas untuk sebenarnya say no, untuk menolak, justru untuk memberikan perlindungan, tetapi justru mereka mengambil keuntungan dari setiap orang yang dijual. Makanya circle-nya ini sangat rumit ya, dan terpotong-potong. Jadi kalau tertangkap di misalkan yang bisa diambil, yang bisa ini mungkin hanya di NTT. Antara nanti agennya NTT dengan yang di luar NTT itu bisa terputus lagi. Misalkan dari NTT ke Jawa Timur, nanti ada orang lain lagi. Dari Jawa Timur ke Batam, itu kan melalui pintu-pintu, banyak pintu. Itu nanti orang lain lagi. Nanti dari Batam ke Malaysia, nanti orang lain lagi. Jadi banyak sekali jalur-jalur yang kemudian terputus dan memang sengaja dibuat seperti itu. Sehingga tidak akan tertangkap, sulit untuk tertangkap. Begitu. Tapi kalau ada political will, sebenarnya saya yakin bisa untuk diminimalisir lah, dicegah itu bisa. Cuman kita punya kemauan itu untuk itu atau tidak. Dan kalau saya secara pribadi, biarlah pemerintah melakukan jobnya pemerintah, tugasnya pemerintah, LSM melakukan tugasnya sebagai LSM, kita kaum akademisi juga melakukan tugas kita. Tapi masyarakat juga jangan lupa. Ya, makanya hari ini Busa buat podcast seperti ini, karena menurut hasil saya juga buat penelitian,
sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau misalkan dari diri kita sendiri tahu apa sih itu tindak pidana perdagangan orang. Iya. Ya makanya Iya. tadi kemarin saya kontak ibu mungkin kita harus segera mungkin Iya. untuk buat podcast ini. Iya. Jadi mungkinkah di Kota Kupang sendiri ada perdagangan orang atau perbudakan seperti ini? Banyak. Saya tidak akan ngomong yang by riset dan segala macam. Saya mengalami sendiri. Artinya saya menemukan sendiri. Jadi sebelum 2018 saya di Jawa, saya kerja di Jawa, mengajar di Jawa. 2018 saya stay di Undana, pindah ke Undana. Jadi dari tahun 2018 atau setiap saya mobiling dari tahun 2012 saya mobiling Jawa Kupang karena keluarga saya juga ada di sini. Mobiling Jawa Kupang. Saya ke Bandara Juanda, Surabaya, ke Eltar itu hampir setiap tahun dari tahun 2012 dan saya kalau udah lihat anak-anak daerah utamanya NTT yang saya nggak kenal sekalipun saya selalu dekati dia. Saya tanya karena biasanya apa orang-orang ini nona-nona ini akan jalan sendiri. Itu setiap saya perjalanan itu saya selalu ketemu. Terus saya dekati, saya tanya, Nona mau kemana? Kalau dari Surabaya dia memang mau tujuan pulang karena habis kerja di Kalimantan katanya. Tapi yang dari Juanda, Eltari, dia mau ke Surabaya. Dari Surabaya saya tanya dia mau kemana? Dia mau ke Kalimantan. Bikin apa di Kalimantan? Nona kerja, kok pesiar saja. Dia bilang dia mau kerja. Umur berapa? Dia bilang umur baru lulus SMA, sekitar 17-18, karena dia tidak punya KTP. Waktu itu ditahan di Eltari itu ditahan karena tidak punya KTP. Yang dia pegang itu adalah KTP sementara. Nah, terus kemudian mau apa di Kalimantan? Mau kerja. Sudah pernah kerja sebelumnya, dia dari kampung, dari desa, saya lupa desa mana. Sudah pernah kerja di Kupang? Belum pernah. Jadi dia dari lulus, fresh graduate SMA, kemudian dia diajak keluarganya atau kerabatnya untuk kerja di Kalimantan, dan dia di Eltari sendiri. Terus kemudian mau kerja apa di Kalimantan? Pembantu rumah tangga. Oh, sudah pernah kerja sebelumnya? Belum. Terus kemudian digaji berapa katanya kalau Kalimantan? 2,5 juta. Saya dalam hati, saya punya pembantu di Jawa juga. Di Kupang saya juga pakai ART. Tapi kita jarang sekali yang mempekerjakan sampai segitu mahal. 2,5 juta itu. Kalau worth it sekali, dia bekerja memang bagus sekali, sudah loyal dengan kita, itu mungkin baru segitulah ya, bisa segitu, step by step lah, sampai ke nominal 2,5 juta. Saya bilang, saya kasih nomor handphone saya, terus saya bilang begini, Nona kalau mau kerja yang adaptasi harus cepat. Kalau tidak bisa, tidak sanggup, pulang saja ke Kupang. Saya bilang begitu. Bisa pulang saja ke Kupang. Ini nomor handphone saya, hubungi saya kalau Nona sudah di Kupang. Kalau misalnya, ya saya tidak berharap dia terjadi apa-apa lah. Cuman saya kadang kalau lihat nona-nona muda begitu, iya ada yang begitu. Karena kebetulan saya dengan suami itu hampir, waktu saya masih di Jawa itu hampir sering beberapa kali itu membantu orang yang di Bandara Juanda yang tidak linglung, yang masih tidak sadar sama sekali linglung. Cuman dia masih punya KTP. Dari situlah ya ini kembali lagi karena bantuan media sosial yang sedemikian gencar, jadi kita foto, kita bikin video, kemudian kita screenshot dia punya KTP, terus kemudian untuk bisa ditemukan, dan 2 kali tuh keluarganya menemukan, dan itu yang kemudian dalam hati, aduh Tuhan, kenapa ya ketemu orang yang seperti ini terus begitu? Karena jujur saya sendiri sedih kalau saya lihat, kenapa kalau sudah perempuan tanpa pengalaman, kita jadi kerja ART, jangankan dari kampung, di NTT saja, dari kampung ke kota Kupang, itu kan setiap keluarga punya kebiasaan beda-beda. Nah ini dia skill bahasanya, bahasa Indonesianya masih belum bagus, dia keluar dari NTT. Dan ke Kalimantan dengan sendiri. Nanti di sana dia bilang dijemput, cuman ya saya dalam hati cuman ya sampai sekarang dia tidak kontak saya, hanya berharap dia baik-baik saja lah. Saya berharapnya itu baik-baik saja lah. Ini dan tidak punya pengalaman. Jadi kalau misalnya mau merubah nasib, kita tidak mungkin, saya pikir tidak bijak juga kalau kita menghalangi juga ya. Tetapi yang saya maksud adalah kita membeli barang bekas saja ya, barang second aja kita lihat detailnya. Kalau kita mau bekerja ke luar negeri juga boleh, tapi tahu syaratnya. Tahu syaratnya, apa yang harus dilakukan, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk berangkat, syarat-syaratnya apa, umurnya berapa, pekerjaannya seperti apa, dan biasanya ada pelatihan kerja. Ada pelatihan kerja, kemudian keterampilan bekerja dan juga skill berbahasa.
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Dan biasanya yang resmi kayak itu prosesnya lama. Iya. Yang resmi menjadi pekerja migran legal itu prosesnya lama. Yang ilegal itu tidak sampai 1 tahun bisa berangkat, prosesnya cepat. Jadi dan masyarakat kita kan sukanya kan yang cepat-cepat, kan gitu kan, butuhnya cepat ya maunya cepat. Dan kemudian kita tadi ditanyakan saya sampai belum jawab. Jadi apakah korban itu menyadari atau tidak dia menjadi korban? Terkadang dia sadar resikonya. Kan banyak cerita bahwa TKI atau pekerja migran Indonesia yang kemudian pulang. Kalau saya bukan mendoakan atau apa ya, cuman kalau pulang dengan jenazah itu jauh lebih baik menurut saya, walaupun ini mungkin bisa jadi kontroversial ya, daripada kita pulang cacat kemudian saraf terganggu. Banyak yang seperti itu kan. Itu kan menimbulkan kesedihan. Sama-sama sedih sebenarnya. Kalau bisa ya jangan pulang dengan sakit, jangan pulang dengan jasad lah. Pulang sehat, happy gitu ya. Itu harapan kita semua. Tetapi siapa ini? Ada satu orang, Marcelina Seran kalau saya tidak salah. Itu yang kemudian dia berangkat tanpa izin dari keluarga, pulang-pulang sudah tinggal jenazah, yang kemudian di jenazahnya itu ada identitas, hanya ada identitas. Namanya bukan Marcelina Seran, tapi udah jadi Sapai, Marcelina Sapai atau siapa, namanya udah ganti. Identitasnya sudah berubah. Dan kemudian ditanyakan ke keluarga apakah mendapatkan gaji selama dia kurang lebih 6-10 bulan bekerja. Keluarga bilang tidak mendapatkan apa-apa. Justru ketemu anaknya sudah menjadi jasad. Itu kan sangat miris. Dan korban sebenarnya tahu. Sebenarnya ada yang tahu, ada yang memang kemungkinan itu, kita namanya manusia, kita punya akal budi ya, kita bisa mengira-ngira tindakan ini konsekuensinya seperti apa. Tetapi ada yang punya pikiran begini, daripada di Kupang atau di NTT dengan pekerjaan yang tidak bergaji besar, tidak berupah besar, tidak apa-apalah kita keluar negeri gajinya besar beresiko, walaupun beresiko. Nah itu yang kemudian sebenarnya buat saya itu miris, memprihatinkan. Jadi apa solusinya kalau dibilang ya apakah kita harus melarang orang bekerja di luar negeri? Saya rasa itu juga tidak bijak juga. Yang saya harapkan adalah para pekerja migran yang akan bekerja itu cari tahulah dulu, find out dulu syaratnya seperti apa. Kalau memang lama, ya memang begitu prosesnya, tapi legal. Jadi kalau mereka bisa masuk ke Malaysia yang secara ilegal, mereka tuh hanya bisa masuk sebagai menggunakan paspor visa turis. Nah itu kan ada jangka waktunya, hanya sebulan atau berapa minggu saja. Mereka akan aman kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Setelah lewat dari 1 bulan itu, mereka menjadi ilegal. Kalau menjadi ilegal, akan membuat majikannya itu tidak membayar upahnya juga bisa, berbuat sewenang-wenang juga bisa, melakukan, betul sekali, melakukan kekerasan dan sebagainya juga bisa. Dan pekerja migran ini akan selalu apa? Akan selalu ketakutan, gitu. Jadi hal-hal yang demikian itu yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Banyak sekali kisah sukses kan menjadi pekerja migran Indonesia itu, bahkan dijuluki pahlawan devisa. Itu yang buat saya tanpa perlindungan yang cukup, itu sebenarnya kita sedang menjerumuskan warga negara kita untuk kita tidak punya dignity, kita tidak punya harga diri di luar negeri sebenarnya. Kita ekspor sebagai apa? Pembantu rumah tangga, sebagai babu dalam bahasa kasarnya. Dan kita bangga dengan itu. Dan kita menjulukinya pahlawan devisa, gitu kan? Miris sekali. Saya tidak sedang merendahkan profesi ART. Saya bisa bekerja seperti sekarang karena saya punya ART. Dan kalau mereka diposisikan pada porsinya, itu sebenarnya sama-sama mengenakan. Win-win solution sebenarnya. ART digaji dengan selayaknya ART, kemudian majikannya juga bisa bekerja dengan baik. Cuman saya lihat memang yang selalu dijadikan alasan juga adalah
kerja di Kupang ini dapat uang berapa banyak? Yang orang-orang dari saudara kita yang dari kampung datang ke Kupang kan berharap di ibu kota provinsi kita mendapatkan penghasilan jauh lebih besar daripada di kampung, kan gitu kan. Tapi menjadi ART, contoh nih ART lah ya, sama-sama pembantu rumah tangga. Kalau saya lihat ART di NTT berapa gajinya? Upahnya 500.000. 500.000. Itu yang kemudian dia bekerjanya tinggal dalam 24 jam. Pekerja kalau sudah tinggal di dalam itu bekerja 24 jam, itu kan pekerjaannya tetap banyak. Digaji cuma 500.000. Capek dan segala macam, tidak worth, tidak sesuai lah, tidak sepadan. Nah, untuk kadang saya menyampaikan ini bukan apa ya, juga untuk mengedukasi. Kadang kita perempuan-perempuan yang bekerja, kita harus juga memberikan porsinya yang layak. Kelemahan di NTT juga adalah kita tidak punya serikat buruh, kita tidak punya serikat pekerja. Hak-hak kaum pekerja itu juga bukan hanya ART saja, banyak pekerja-pekerja swasta yang kemudian tidak dapat haknya, hak libur dan sebagainya, gajinya dan sebagainya, tidak dapat uang lembur dan sebagainya. Jadi kompleks sebenarnya di NTT. Cuman kalau hanya menyikapi masalah karena kita di Kupang tidak bergerak ekonominya hanya sedikit seperti itu, saya melihat ada faktor yang lain juga, bahwa kalau kita lihat di Kupang khususnya, pendatang tuh banyak. Pekerja-pekerja yang di sektor ekonomi itu yang dari pendatang banyak. Entah namanya paman, ko aci, ko mbak, ko mas yang dari Jawa. Saya selalu contohkan yang di TDM itu yang jual molen rasa-rasa itu, saya selalu contohkan itu dia dari Jawa Barat. Mas-mas akang-akang Sunda tuh. Nasi-nasi goreng di Nasi goreng orang Lamongan Jawa Timur, warteg-warteg itu dari Jawa Timur, kebanyakan Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang sorry to say, kadang sebenarnya rasa itu walaupun rasa itu relatif ya. Cuman lidah saya kan walaupun saya campuran Jawa rote, cuman lidah kan udah lidah Jawa. Sebenarnya masakannya jauh lebih enak orang kita yang masak sebenarnya. Tetapi kenapa mereka bisa berputar? Orang yang pendatang itu bisa survive 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi kalau saya ketemu orang yang, oh ini kayaknya bukan orang sini nih, saya ngobrol, tanya, kenapa? Dan mereka 20 tahun, mereka kontrak loh. Bukan punya tanah sendiri, kontrak loh. Kontrak kan lebih mahal. Karena mereka bekerja untuk kasih orang bayar kontrakannya. Nah, saya kadang, saya support ke kerabat terdekat, saya bilang. Kalau orang pendatang bisa, kenapa kita tidak? Kenapa orang kita tidak? Kenapa kita maunya dapat uang besar dengan resiko yang sangat besar yang justru kita sendiri juga tidak tahu, membahayakan nyawa kita. Bayangkan kalau misalkan dia seorang kepala rumah tangga yang kemudian dia pulang tinggal jasad, anak istrinya bagaimana? Walaupun kita tidak sedang membahas tentang gender dan segala macam ya, tapi kalau kita kehilangan anggota keluarga, sedihnya kan luar biasa, gitu loh. Nah, kalau yang orang dari luar NTT bisa datang ke NTT, cari makan di NTT, kenapa orang kita justru cari makan di Kalimantan, di Malaysia? What's wrong? Apa yang salah? Mindset, pola pikir kita salah. Kita di Kupang, kita tinggal di Kupang, kita dapat sayur dari mana? Kita dapat buah dari mana? Dari kampung kan? Iya. Dari kampung. Kenapa kita yang di kampung tidak? Kita lahannya banyak, luas, lahannya luas. Tapi berapa banyak yang kita bisa bertanam menjadi petani yang istilahnya kalau orang muda sekarang petani milenial yang sukses? How much? Berapa banyak? Kenapa kita harus buru-buru? Ya kenapa kita harus menggebu-gebu, harus cari? Kita melihat tetangga itu rumputnya lebih hijau, selalu kan begitu. Tapi kita lupa resiko. Kita konsekuensinya. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu secara legal ya nggak apa-apa lah ya. Kita tidak bisa juga menghalangi orang untuk beraktivitas juga, bekerja, mencari nafkah di luar NTT juga boleh lah. Tetapi yang saya dalam kesempatan yang sangat singkat ini mungkin saya hanya menekankan, tolong teman-teman, ibu bapak, mama bapak, kalau memang berkeinginan bekerja di luar negeri, carilah jalur resminya. Dan itu pasti memakan waktu yang sangat lama. Kurang lebih mungkin 1 atau 1,5 tahun. Tapi itu nanti kita akan dibekali dengan keterampilan bekerja, keterampilan berbahasa, cara beradaptasi. Dan mungkin juga itu tugas kita sebagai masyarakat ya. Nanti pemerintah melalui PJTKI, departemen dinas pekerjaan yang kemudian membidangi hal-hal itu juga akan mempersiapkan divisi-divisi yang terkait dengan pengurusan izin, keterampilan dan sebagainya. Itu untuk bagaimana cara mendapatkan
atau cara menjadi pekerja migran Indonesia yang resmi. Tapi saya harap jangan berangkat kalau itu semuanya itu serba cepat. Karena yang cepat itu biasanya ilegal. Ini ada pertanyaan lagi, tadi kan ada faktor ekonomi kenapa terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Karena saya juga sempat melakukan penelitian di seputaran mahasiswa. Banyak mahasiswa juga yang sepertinya menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Oh ya? Kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan kepada kami mahasiswa agar tidak menjadi korban dari perdagangan orang ini? Wah, kalau mahasiswa jadi korban sayang ya. Sayang sebenarnya. Kalau mahasiswa yang jadi korban itu sayang. Karena apa? Saya termasuk orang pengajar, seorang ibu, seorang pengajar, orang tua yang saya sampai hari ini percaya bahwa gerbang menuju masa depan yang cerah itu adalah dari pendidikan. Entah pendidikan formal, entah pendidikan non formal, tapi dari pendidikan. Kalau ada mahasiswa yang kemudian dia menjadi korban, something wrong dengan cara dia belajar, dengan cara dia berinteraksi selama dia berkuliah. Seharusnya kita lebih tahu, kita lebih mau cari tahu. Kalau dia toh sudah menjadi korban ya, karena itu tadi Bu, tidak semua mahasiswa yang ada di Kota Kupang kan semua ekonominya bagus. Tidak semua mahasiswa yang setelah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profesi dia berpendidikan atau menempuh kuliah kayak begitu. Banyak juga Ibu. Saya punya mahasiswa yang kemarin dia sudah lulus tahun lalu Desember kalau saya tidak salah atau Januari awal ya, dia baru wisuda. Dia sarjana hukum. Dia bekerja sebagai apa sih namanya kayak GrabFood begitu, tapi dia memperjualbelikan sayur-sayur segar. Jadi kalau misalkan kayak kita mama-mama yang tidak sempat ke pasar, tinggal pesan ke dia yang belanja sampai ke rumah itu barang, baru kita nanti transaksi. Ada saya punya mahasiswa yang dia jualan baju, anak hukum juga. Ada mahasiswa lagi yang dia kemudian bekerja memang agak slip beda. Dia justru larinya ke pertanian, anak hukum juga. Saya berpikir kemudian yang satu orang ini yang dia jual beli sayur-sayur itu sebagai driver apa sih namanya online apa gitu ya, food pasar online ya, begitu. Itu kemudian saya bilang, wah hebat kamu. Saya bilang gitu, hebat kamu. Bu, baru ibu loh yang bilang saya hebat. Loh, masa sih, kenapa? Semuanya malu saya sarjana hukum kok jualan sayur. Oh gitu ya. Menurut saya kamu hebat karena kamu justru bisa mengambil peluang. Selama masa-masa mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuan kita bisa melakukan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Karena mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, ketika mahasiswa itu sidang skripsi dinyatakan menjadi sarjana, momen haleluya, momen hahaha, hura-hura, senang-senang itu cuma berapa jam aja, 1 hari aja, besoknya udah kelimpungan. Atau selesai wisuda itu udah kayak yang kita bengong. Kita mahasiswa bukan, punya pekerjaan juga tidak. Pengangguran yang kayaknya terhormat mungkin ya, 1-2 hari, 1-2 minggu mungkin begitu. Tapi lama-lama kan kita punya beban moral juga ya. Nah, lakukan apa yang kalian bisa lakukan, kalau menurut saya. Tetapi kalau sampai kemudian kita seorang yang akademisi, yang kita terpelajar, kemudian kita menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, saya sampai speechless, saya nggak bisa ngomong, tidak bisa berkomentar, cuman ya berarti saya sebagai pendidik ya gagal juga. Punya andil untuk gagal bahwa dalam artian selama proses pembelajaran itu tidak memberikan transfer keilmuan yang membuka wacana. Kita sebagai seorang akademi itu yang menjadi berubah itu apa sih sebenarnya? Apakah kita lebih pintar? Tidak juga. Kita belajar non formal kita bisa pintar loh. Kita belajar dengan di perguruan tinggi juga bisa lebih pintar. Jadi pendidikan itu bisa formal, bisa non formal. Tetapi dari proses pendidikan itu membuka kita untuk mempunyai cara pandang yang berbeda. Wacana kita berbeda, pemikiran kita berbeda, mindset kita berbeda. Jadi kalau misalnya contoh, karena saya juga suka menanam. Kalau
saya menanam jagung, saya kasih satu lubang itu mungkin berapa benih begitu ya, 3 atau 4 benih. Dan kemudian yang saya tanam itu kemudian subur-subur dibandingkan tetangga punya. Kalau tetangga punya bukan 3-4 benih, tapi mungkin satu genggam dimasukin semua. Secara logika, kalau banyak benih itu kan kemungkinan untuk mengambil nutrisi bersaing itu kan juga ini. Ada saingan. Jadi yang tumbuh itu benihnya juga bisa kecil, bisa kurus, tidak jadi dan sebagainya. Itu kan dari ilmu. Gitu loh, dari ilmu cara bertani kita. Jadi kalau misalnya kita orang yang berpendidikan tetapi kita tidak punya wacana yang berubah, tidak punya pola pikir cara memandang satu hal itu dengan lebih baik, kita tidak sedang belajar berarti selama ini. Kalau kita sebagai sarjana hukum misalnya atau mahasiswa fakultas hukum, kemudian kita menjadi korban atau kita menjadi pelaku kejahatan itu sendiri, bahaya. Itu pertanyaan. Itu bahaya. Itu bahaya karena apa? Ya, dia justru mencurangi hukum. Dia justru sedang merusak wajah hukum kalau dia menjadi pelaku. Kalau dia menjadi korban, apa yang dia lakukan sampai dia menjadi korban? Kenapa dia tidak belajar bahwa setiap kejahatan itu bisa jadi juga menimpa diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mencegahnya supaya tidak terjadi pada diri kita sendiri? Berarti apa? Awareness kita kurang, keingintahuan kita kurang, sehingga ya tadi betul statusnya mahasiswa, tapi pola pikirnya seperti kita orang yang tidak belajar, dan itu bahaya. Dan itu bahaya, karena apa? Orang yang sedang belajar saja kemudian menjadi korban, apalagi orang yang sedang tidak belajar di luar sana. Sebenarnya orang yang terpelajar ini yang memberikan edukasi kepada... Harusnya kan begitu. Ya, ada satu desa di mana ya? Saya lupa, kemarin saya diskusi dengan teman mahasiswa itu di Boti atau di mana yang desa itu hampir sebagian besarnya itu hanya tinggal perempuan dan anak-anak saja. Orang mudanya, suami-suami mereka keluar daerah menjadi buruh migran di luar negeri. Jadi mereka bangun rumah bagus-bagus tapi sepi, kampungnya sepi. Dan itu buat saya sebenarnya memprihatinkan ya. Memprihatinkan karena begini, tanah luas-luas kita nih. Kalau di kampung itu kan tanah luas. Kenapa kita tidak memanfaatkan sumber daya alam yang Tuhan sudah kasih atau yang itu entah dapat dari warisan ya. Kemudian kita kelola dengan baik, kita tanam dengan baik, hasilnya kemudian ya memang akan banyak lah masalahnya. Marketing dan sebagainya. Tetapi kalau orang luar daerah kemudian bisa mencari pekerjaan, mencari penghidupan di daerah kita, kenapa kita harus keluar? Kalau toh kita keluar, it's okay, nggak masalah juga. Tapi tolong, cari tahu syaratnya apa. Saya beberapa waktu yang lalu dengan dosen hukum pidana, kita melakukan penyuluhan tentang anti perdagangan manusia di Maulava. Kebetulan ada seorang mantan buruh migran, perempuan, yang dia pernah ke Malaysia dan ikut hadir dalam pertemuan itu. Kemudian kita minta ini Kakak Nona untuk sharing pengalamannya. Di awal kalimat sampai di akhir kalimat yang dia sampaikan adalah, saya tidak akan pergi menjadi buruh migran lagi. Jadi dia bilang, saya bersyukur saya bisa pulang dengan sehat. Saya bersyukur karena saya bisa pulang dengan, ya memang saya ada luka-luka, tapi saya masih dikasih nafas hidup sama Tuhan. Jadi saya bersyukur deh, tapi saya tidak akan kembali lagi. Mau susah, mau senang, saya mau di NTT. Saya dia bilang begitu. Nah, kalau yang menyampaikan ini adalah mantan korban, mungkin kita masyarakat kita jauh bisa mendengar. Karena yang di luar sana yang nampak adalah yang sering kemudian terdengar oleh masyarakat kita adalah kalau kerja di Malaysia atau kerja di Kalimantan, ingat kita kerja di Kalimantan itu kadang cuma transit saja, kayak itu. Karena apa? Kerja di Kalimantan mungkin berapa bulan atau 1 tahun terus kemudian akan ke Malaysia. Tanpa skill, tanpa keilmuan, tanpa keterampilan yang cukup baru kita kemudian gambling ya itu ya. Berjudi sekali. Itu sudah bisa dipastikan di sana kita jadi budak. Jadi kita jadi apa itu kita sudah sebenarnya kalau kita orang yang kita sering mengikuti perkembangan tindak pidana perdagangan orang, kita bisa membayangkan. Tapi untuk orang-orang ini daripada saya balik lagi dan saya mendapat malu tidak dapat pekerjaan, biasanya kan begitu ada ya. Nah, karena jangan sampai pulang tanpa keberhasilan.
itu baik juga. Saya juga baca karena Romo Pascal kemarin juga salah satu apa istilahnya rohaniwan yang kemudian punya concern terhadap buruh migran. Yang dilakukan oleh Romo Pascal adalah biasanya kalau orang yang buruh migran yang kemudian memang dia mau bekerja, tidak akan dipulangkan ke NTT. Dia akan diusahakan untuk bagaimana mungkin bisa bekerja lagi atau bekerja dengan cara yang lebih baik lah. Karena apa? Nanti kata Romo Pascal, kalau saya pulangkan, maka saya masih di NTT nih sekarang, tapi ini orang sudah kembali ke Malaysia lagi dengan cara yang sama lagi. Dalam waktu kurun 1 minggu, bayangkan. Dalam kurun waktu 1 minggu itu apa yang terjadi? Mereka akan cari jalan tikus lagi dengan sampan-sampan, perahu-perahu. Terus kemudian yang semua perahu itu ya cuman TK ilegal semua. Dan itu melalui jalur apa? Jalur yang kemarin saya mendapatkan informasi dari kita ini kan wilayah kepulauan yang paling wilayah kepulauan terbesar di dunia. Jadi jalur-jalur air itu banyak sekali. Transportasi yang melalui air laut itu kan banyak sekali, jalurnya banyak sekali, yang kemudian ternyata itu pihak keamanan itu kewalahan untuk mengawasi keseluruhannya. Jadi memang ada masalah. Indonesia ini punya masalah. Artinya apa? Kita tidak bisa memantau keseluruhan wilayah kita untuk misalnya memastikan bahwa tidak ada jalan-jalan tikus itu. Nah, masalahnya tadi yang saya bilang, kita punya political will atau tidak sebenarnya. Kalau kita punya political will, semua oknum-oknum yang bermain itu, mereka akan mendapatkan konsekuensi yang kalau di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, konsekuensinya ancaman pidananya ada. Undang-undang kita ini tidak, kalau dibilang perlu direvisi, saya pikir tidak. Hanya law enforcement-nya saja yang kurang. Penegakan hukumnya saja yang kurang, karena yang bermain banyak oknum. Banyak oknum yang, dan kita sendiri untuk wilayah, untuk mengawasi wilayah itu dari pihak keamanan juga sudah menyampaikan sendiri. Saya hanya mengutip saja, kewalahan. Dan kemudian banyak yang kalau mungkin kayak itu pernah dengar, nelayan yang kemudian, katanya nelayan yang mati itu sebenarnya bukan nelayan, tapi mereka sedang dikejar-kejar oleh polisi Malaysia atau dari polisi Indonesia yang kemudian supaya cari aman yang mereka terjun ke laut. Nah ternyata mungkin tidak bisa berenang, matilah di laut. Kan memprihatinkan sekali sebenarnya, memprihatinkan sekali. Pertanyaan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Bu, karena kita dibatasi oleh waktu. Siap. Selain dari masyarakat sendiri, kira-kira apa yang pemerintah Indonesia atau Nusa Tenggara Timur secara khususnya bertindak seperti, menurut Ibu harusnya bertindak seperti apa? Saya pikir pemerintah sudah banyak sekali cara ya, melakukan banyak sekali cara untuk meminimalisir tindak pidana perdagangan orang. NTT menjadi satu provinsi terbanyak yang menjadi korban, dan saya kira dari pemerintah provinsi, organisasi non-kepemerintahan, itu punya jalur-jalur, punya cara, punya upaya yang jujur saya apresiasi sampai hari ini. Artinya mereka sudah melakukan porsinya mereka. Tetapi pihak penegak hukum juga ya, misalnya kemarin itu sudah, walaupun pelakunya sempat tertangkap, itu bukan di NTT, pelakunya dikejar sampai di Jawa Timur. Sampai ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, itu dikejar kemudian tertangkap. Tapi setelah itu sudah selesai, agennya itu akan terputus karena di NTT udah terputus. Nanti untuk selanjutnya lagi agen yang berikutnya dari luar NTT itu mereka kan berhadapan dengan orang lain lagi. Jadi siklusnya atau circle-nya tindak pidana perdagangan orang ini kan memang sengaja dibuat seperti itu supaya susah untuk dimatikan. Pemerintah sudah melakukan porsinya dengan memberikan penyuluhan, memberikan perlindungan, upaya, dan saya rasa juga menangkap lah ya, memproses hukum lah orang-orang yang mungkin misalnya contoh oknum pegawai negeri sipil ASN misalnya yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya, oknum penegak hukum yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya. Jangan dipikir ya, kalau misalnya kita punya keluarga polisi misalnya ya, keluarga kita hilang, keluarga kita misalkan kita tidak dapat kabarnya.
kemungkinan dia ke Malaysia, bisa jadi TKI gitu misalnya. Jadi TKI, jadi TKW misalnya begitu. Kemudian kita punya keluarga kerabat yang kepolisian, kemudian kita bisa cari tahu ini kita punya kerabat ini ada di mana sekarang. Belum tentu. Karena banyak sekali keterbatasan, artinya kan kalau kita sudah ke luar negeri, itu kan kita tidak hanya berurusan dengan satu daerah, kita berurusan dengan satu negara. Gitu. Jadi walaupun kita punya keluarga yang anggota kepolisian itu agak susah juga sebenarnya. Tapi maksud saya bukan di situ. Poinnya adalah kita masyarakat sendiri. Jadi pemerintah penegak hukum melakukan porsinya dan sebenarnya memang perlu disuarakan terus-menerus sebagai satu reminder begitu ya, pengingat bahwa tolonglah oknum-oknum, kalau ada oknum misalkan di pegawai pemerintahan, di penegak hukum, bahwa yang kita sedang jual ini adalah saudara kita sendiri. Kita makan uang yang sebenarnya tidak baik juga. Uang panas lah kalau istilah saya. Uang yang dan jumlahnya puluhan juta. Tadi yang saya bilang, range satu kepala itu 60 sampai 70 juta. Itu tahun 2020 saya dapat datanya itu. Sekarang 2023. Saya yakin sudah naik lagi mungkin ya. Dan itu perputaran dari 60 sampai 70 juta itu di daerah itu bisa dapat mungkin separuhnya lah. Besar. Tapi kalau kita kemudian dengan biaya hidup dan satu lagi ya, kadang bukan hanya mencari kebutuhan ekonomi, bekerja di luar negeri, tapi untuk bersedia dalam tanda kutip didagangkan, itu untuk membiayai gaya hidup kita, lifestyle kita. Itu yang susah. Makanya saya tadi bilang bahwa kita harus merubah mindset kita, cara berpikir kita tuh kita harus berubah. Pemerintah melakukan porsinya dan kita masyarakat kita yang harus melakukan porsi kita jauh lebih besar. Bahwa harus cari tahu, jangan hanya mau instan, harap gampang, gitu, segala macam ya, tahu beres, tidak seperti itu. Tetapi kita harus cari tahu bahwa apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa bekerja, menjalankan fitrah kita sebagai manusia yang sehat untuk juga hidup produktif dengan bekerja, tetapi juga pekerjaan itu mendatangkan kebaikan. Jangan justru pekerjaan itu mendatangkan ketidakbaikan, tidak menjadi berkat lagi. Itu justru yang sangat memprihatinkan. Saya sekali lagi kayaknya banyak sekali kata-kata memprihatinkan karena memang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di NTT itu memprihatinkan lah, menyesakkan dada sebenarnya, mengerikan. Contoh nih terakhir ya, saya punya saudara, suami istri. Menjadi TKI, menjadi TKW di Malaysia, pulang kembali dia hanya bisa stay 2 tahun. Kemudian yang laki-laki berangkat lagi, tapi tidak ke Malaysia, ke Kalimantan katanya begitu. Dan apa yang terjadi? Bahwa menurut mereka bahwa hidup dengan bekerja sebagai buruh, karena suaminya jadi buruh, istrinya jadi ART dan sebagainya, itu tidak cukup bisa memenuhi kebutuhan hidup di NTT. Biaya sosial kita tinggi teman-teman, ya kan gitu. Jadi suka duka segala macam itu kan kita kumpul tangan segala macam itu mau tidak mau itu menjadi salah satu faktor. Tapi begini, yuk kita lihat bagaimana dia punya posisi yang baik. Bahwa kekerabatan yang dekat di NTT ini juga jangan disalahgunakan dengan cara bahwa kita, oh ini yang bawa teman kita, oh yang bawa ini kita sudah kenal, oh yang bawa ini tadi saya bilang ini tim doa. Orang yang kita sudah kenal justru mereka sendiri yang menjerumuskan kita. Karena kita sudah terlalu percaya dengan mereka, kita tidak cukup memberikan kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri bahwa yang saya lakukan itu betul atau tidak, on right track or not gitu loh. Jadi apakah kalau kita misalkan bekerja ke luar negeri dengan cara kita, oh ini harusnya SMP kemudian kita cuma lulusan SD, ya udahlah gimana caranya supaya bisa tetap berangkat. Itu 5 menit yang palsu-palsu itu bisa dibuat. Nah, apakah kemudian penegak hukum kita bergerak dengan cepat untuk mengejar yang pembuat dokumen palsu ini? Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sudah diatur semua, ancaman pidananya ada 3 tahun, range 3 tahun sampai 15 tahun, itu termasuk yang tinggi sebenarnya. Cuma ya itu, bahwa
kita harus sama-sama semua komponen pemerintah, LSM, organisasi non pemerintah, mahasiswa, akademisi, perguruan tinggi. Janganlah kita sebagai kayak menara ya, kayak mercusuar begitu. Yang kita bukan menara air. Kalau menara air kan kita airnya turun lagi ke daerah-daerah ya. Jangan kalau kita orang akademisi bahwa justru kita menutup mata ya. Justru kita orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip sebagai orang pintar, cerdas, terpelajar, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa. Ya kita harus menularkan virus-virus yang baik ini, virus yang sehat ini. Untuk apa? Supaya saudara-saudara kita yang ada di kampung itu tahu, oh kalau mau kerja ke luar negeri ada cara begini. Oh harus ada keterampilan. Oh dibekali dengan begini begitu, begini begitu. Jadi itu wacana itulah atau kemudian ilmu teori-teori itulah yang paling tidak mereka sudah dapat. Ada satu kasus yang kemarin disampaikan oleh Rumah Gemit, Rumah Harapan Gemit, bahwa ada satu perempuan-perempuan muda yang kemudian disekap yang tujuannya ternyata untuk didagangkan dan kemudian mereka bisa melarikan diri. Karena apa? Karena mereka sudah pernah mendapatkan penyuluhan, terus kemudian mereka tahu bahwa yang mereka rasakan ini yang sedang dialami itu mereka tidak sedang baik-baik saja. Nah, hal yang sedang tidak baik-baik saja itu mereka kemudian bisa mengambil langkah yang cepat sehingga mereka bisa menyelamatkan diri. Walaupun kita memang tidak terlalu banyak bisa menjangkau, tetapi kalau kita bisa menularkan informasi yang positif bahwa kalau kita mau ke luar negeri itu harus ada pelatihan dan tidak disekap ya. Kita tidak diasingkan ke satu ruangan, kita tidak boleh berkomunikasi, dan itu biasanya ruangannya tertutup. Atau kalau toh seperti rumah biasa, itu selalu akan dikunci rumahnya, digembok dari luar. Jadi kalau ada misalkan yang penjaganya itu keluar, mereka akan digembok. Mereka akan aktivitas hanya di dalam rumah seperti yang terjadi di Jawa Timur kalau saya tidak salah. Di Malang itu kemudian yang mereka lakukan adalah calon-calon TKI ini, calon-calon TKW ini, kemudian mereka lompat dari lantai 3. Jadi ada yang patah tulang, tapi banyak yang selamat. Dan itu kemudian akhirnya terbongkar. Maksudnya ini cerita-cerita yang sebenarnya kisah-kisah yang harapan kita adalah tidak perlu terjadi terhadap teman-teman kerabat kita yang akan ke luar negeri. Artinya kita harus membekali diri juga dengan bahwa persyaratan yang diharapkan seperti apa. Cara mencari tahunya bagaimana. Itu ya. Saya rasa yang kita bisa lakukan untuk misalnya kaum muda, mahasiswa adalah siapa sih yang sekarang tidak punya handphone? Semua punya handphone. Orang yang di kampung juga punya handphone. Pandemi corona itu sekarang beberapa 2 tahun yang lalu itu membuat kita untuk menjadi melek secara teknologi. Dipaksa untuk melek secara teknologi. Kita bisa googling, kita bisa cari tahu. Tapi ingat, cari tahunya adalah di situs-situs yang memang pemerintah punya. Dinas pekerjaan Disnaker yang memang resmi, jangan sampai kemudian masuk ke link yang kemudian memang justru menjerumuskan kita, atau datang langsung ke yang bagian PJTK tenaga kerja yang pemerintah punya, badan apa itu namanya, itu ada BPM3T kalau saya tidak salah, itu yang bisa dilakukan untuk. Dan mungkin teman-teman yang dari pemerintahan daerah atau provinsi yang harus banyak turun juga ke lapangan. Jangan malas sebenarnya bahwa untuk sosialisasi itu kan dananya juga ada ya, anggarannya juga ada. Jadi itu juga membantu kita untuk masyarakat tahu. Kebetulan saya paling terakhir yang kemarin dengan saya para dosen itu ke penyuluhan di Maulava. Masyarakat menyampaikan begini, Ibu, Bapak, dosen kita terima kasih sekali, tapi kalau boleh nanti kita terus ada penyuluhan semacam ini, dan dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri juga hadir, sehingga mereka itu tahu apa itu permintaannya mereka seperti itu. Jadi itulah yang kemudian kami selaku akademisi juga lakukan secara periodik. Jadi memberikan penyuluhan sesuai porsi kita, apa yang memang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Ibu, terima kasih banyak untuk diskusi kita hari ini. Tadi Ibu bilang di segmen terakhir saya dengar Ibu melakukan tugasnya untuk menangkal perdagangan orang ini dengan profesinya sebagai dosen. Jadi kita sebagai teman-teman mahasiswa juga atau para pemuda masyarakat, kita juga dengan profesinya kita masing-masing harus bisa menangkal perdagangan orang ini. Oke, terima kasih banyak Ibu.
Terima kasih banyak teman-teman Katong Bercerita. Mungkin nanti akan ada episode berikutnya untuk kita bahas kembali bersama Ibu terkait perdagangan orang ini atau masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Salam Katong Bercerita. Salam Katong Bercerita.